Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang gelombang ya. Jadi kita fokus pada gelombang berjalan saja untuk sesi kali ini. Nah, sebelum kita belajar gelombang, ingat dulu besaran-besaran pada gelombang. Di situ ada periode ya, simbolnya T besar. Periode itu adalah waktu, jadi dia punya satuan second. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gelombang full atau satu gelombang penuh. Nah, jadi periode bisa dihitung lewat rumus selang waktu kecil dibagi dengan banyaknya gelombang yang dilakukan dalam selang waktu itu. Kemudian ada juga besaran frekuensi. Frekuensi itu dia adalah sama dengan banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Jadi frekuensi itu dia kebalikan dari periode ya. Nah, frekuensi bisa dirumuskan sama dengan 1/T. Kemudian ada juga besaran panjang gelombang atau lambda. Nah, satu lambda itu didefinisikan sebagai jarak antara dua titik yang fasenya sama. Oke, nah nanti kita akan belajar apa itu fase. Dua titik sefase yang berdekatan. Atau kalau dulu kamu SMP pernah belajar bahwa satu lambda, satu panjang gelombang itu dia kalau gelombang transversal itu meliputi satu bukit dan satu lembah ya. Nah itu sama saja. Jadi panjang gelombang sama dengan meliputi satu bukit dan satu lembah atau jarak dua titik yang sefase. Kita pahami dulu apa itu fase. Oke, fase itu dia memiliki simbol PHI ya, V. Ini fase. Kemudian nanti ada juga yang dinamakan sebagai sudut fase. Sudut fase itu theta. Sudut fase sama dengan theta. Nah, sudut fase sama fase dia memiliki hubungan sudut fase sama dengan 2 PV. Oke. Nah, kemudian nanti sudut fase ini dia punya satuan sudut fase adalah radian. Kalau kalian ingat materi gerak melingkar waktu kelas 10 ya. Nah, itu untuk menghitung sudut pada gerak melingkar itu sama dengan kecepatan sudut dikali dengan waktu. Betul ya, sudut sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan sudut. Jadi di sini kita bisa simpulkan kecepatan sudut itu sama dengan omega itu sama dengan 2pi kali f kali t ya. Nah, sehingga kita bisa kawinkan rumus ini dan rumus ini pada kesimpulan bahwa fase itu sama dengan f dikali t ya, atau sama dengan t kecil dibagi dengan periode. Jadi boleh juga tuh fase sama dengan ft atau t kecil dibagi periode. Oke, nah fase itu dia meliputi dua hal. Kalau kita ngomong fase itu meliputi dua hal. Yang pertama, dia menyatakan simpangan dari suatu titik. Jadi posisi dari suatu titik. Kemudian yang kedua, dia menyatakan arahnya dari titik itu. Jadi dia menyatakan simpangan dan arah pada saat tertentu dari suatu titik. Nah, di sini kalau misalnya dia gelombang itu dinyatakan dalam bentuk kurva sinus, kurva sin ya. Nah, posisi ketika suatu titik berada di titik P, yaitu titik kesetimbangan, arah ke atas, itu fasenya ditetapkan sama dengan 0. Jadi fase sama dengan 0 itu saat titiknya berada di titik kesetimbangan, mau ke atas. Kemudian waktu suatu titik dia berada di puncak gelombang, maka fasenya pada titik itu sama dengan 1/4. Jadi dia 1/4 dari kurva sinus. Lalu tetanya bisa kita sebut waktu dia di titik ini, di titik puncak, titik balik atas, itu sama dengan 2pi dikali 1/4. Nah, sama dengan pi per 2. Kemudian ketika suatu titik dia berada di titik kesetimbangan dan geraknya ke bawah, maka fasenya itu sama dengan setengah. Tetanya sama dengan pi. Waktu dia di titik balik bawah, di sini fasenya sama dengan 3/4. Tetanya sama dengan 3/2pi. Kemudian saat dia di titik T, nah ini fasenya sama dengan 1, atau dia kembali lagi ke 0. Jadi fase titik T itu bisa disebut sebagai fase 0. Kemudian waktu dia naik lagi ke puncak atas, nah ini fasenya kan sama dengan 1/4. Jadi dia berada di puncak gelombang yang kedua. Itu adalah puncak gelombang yang pertama, nah U itu puncak gelombang yang kedua. Nah, ini bisa disebut sebagai fasenya 1/4. Jadi fase kita ambil nilai pecahannya saja.
Nah, sehingga di sini kita bisa sebut bahwa I dan U dia dua titik yang fasenya sama. Jadi I dan U di situ adalah satu lambda. Jadi jarak I dan U bisa disebut sebagai satu lambda. Kenapa? Karena fasenya sama. Gitu ya. Nah, jadi itu definisi panjang gelombang dan memahami apa itu fase. Nah, jika ditanyakan beda fase, misalnya di sini ada dua titik, titik A dan titik B, dia terpisah pada jarak X, maka beda fasenya kita bisa hitung sama dengan X dibagi lambda ya. X dibagi panjang gelombang. Kemudian pada gelombang kita juga belajar tentang cepat rambat gelombang atau V. Nah, V itu sama dengan lambda dikali H, ya, lambda dikali F ya, atau sama dengan lambda dibagi dari W. Atau kalau misalnya dia diketahui jarak tempuhnya atau S-nya dibagi dengan selang waktu, juga bisa ya. S dibagi V. Nah, lanjut, kita belajar tentang gelombang berjalan. Nah, apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap. Jadi simpangan terjauhnya, Y maksimumnya, itu di setiap titik selalu sama. Itu yang disebut sebagai gelombang jalan ya. Nah, di sini kalian perlu pahami arah rambat sama arah putar. Jadi ada dua arah ya. Nah, kalau gelombang transversal dia arah putarnya naik turun. Nah, arah rambatnya dia ke samping. Bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Nah, arah rambat ini yang kecepatannya tadi dihitung pakai rumus V sama dengan lambda kali R. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya di sini gelombang pada tali, gelombang berjalan. Ada titik O itu sumber getaran. Kemudian ada suatu titik P. Nah, suatu titik itu titik P-nya itu berjarak X dari sumber dari O ya. Jadi berjarak bisa dua titiknya. Maka persamaan gelombang atau persamaan simpangan pada titik P, YP, itu bisa dihitung dari A dikali sin theta P. Jadi amplitudo dikali sin theta P. Nah, kemudian jika petanya kita buka, theta P itu sama dengan 2Pi dikali fase P. Oke. Kemudian fase P dapatnya dari mana? Jika fase P tidak diketahui. Nah, yang diketahui adalah fase O, fase titik asal getaran. Maka fase P itu bisa dihitung dari fase O di plus minus dengan beda fase X lambda. Oke. Nah, kapan pakai plus? Kapan pakai min? Min itu kalau gelombang merambat ke kanan. Positif jika gelombang merambat ke kiri. Nah, jadi kalau pada gambar ini, pada kasus ini karena P dia ada di kanan dari O, maka kita gunakan min. Gelombangnya merambatnya ke kanan. Kemudian, fase dari sumber, fase O, itu bisa dihitung dari T dibagi variabel F. Jadi T0 dibagi T besar. TO, O dibagi T besar. Nah, kemudian jika kita masukkan 2Pi-nya, boleh juga tuh ya, jadi 2Pi dibagi periode sama dengan omega. Kemudian 2Pi dibagi lambda itu sama dengan omega, itu sama dengan 2Pi periode atau 2Pi R. Nah, kemudian ada lagi nanti K. K itu adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu apa? Bilangan gelombang itu 2Pi dibagi lambda. Sini 2Pi bagi lambda jadi K. Nah, jadi persamaan gelombang berjalan itu YP-nya seperti ini ya, menggunakan rumusnya. Oke, bisa dipahami, tidak terlalu susah kan? Kalau di soal ditanya tentang arah getar, titik itu dia lagi naik atau lagi turun, arah getar itu didapat dari turunan ya, turunan dari simpangan, jadi dy dt. Jadi dia didapat lewat diferensial. Nah, kalau dirumuskan, dia jadinya A dikali omega dikali cos. Jadi P dari suatu titik PP gitu ya.
Itu A dikali omega dikali cos theta dari si titik itu. Nah, jadi jelas di sini bahwa arah getar itu dia sebanding dengan nilai cosinus. Jadi kalau misalnya dia simpangannya, dari simpangan tadi kita dapat nilai sinnya misalnya sin 120, nah, maka itu dia jadinya positif. Nah, sin 120 positif, tapi V-nya, kecepatan getarnya dia negatif. Kenapa V-nya negatif? Karena dia cosinus 120 bernilai negatif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pada saat itu dia arah getarnya ke bawah. Jadi kalau V-nya positif itu ke atas atau dia lagi naik. Kalau V-nya negatif itu ke bawah. Itu tentang arah getaran. Oke, supaya lebih mantap, lebih jelas, kita lihat contoh soal. Di sini ada contoh soal nomor 1. Diketahui pola gelombang seperti itu. Jarak A ke B ditempuh dalam selang waktu 0,25 second di A ke B. Ya. Nah, jadi di situ A ke B jaraknya sama dengan 6 meter ya. Min 2, 4, maka di sini 6. Jadi kita bisa hitung cepat merambatnya. V sama dengan S dibagi T kecil 6 dibagi 0,25. Kita dapat di sini dia kecepatannya 24 meter per detik. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang. Di sini yang bisa disebut sebagai lambda itu sekian ya. Jadi lambdanya kita dapat sama dengan 4 meter. Jadi V tahu, lambda tahu, maka kita bisa ngitung T besar atau periode. T besar didapat dari V dibagi T. Lambda dibagi T. Sama dengan 4 dibagi 24 sama dengan 6. Boleh juga tuh, kalau misalnya kamu mau ngitung frekuensinya sama dengan 6 Hz. Oke, jadi kita masukkan persamaan simpangan dari titik P itu dirumuskan A kali sin 2pi F dikali T sumber ya, min X per lambda. Jadi biasanya dalam persamaan ini yang disebut T itu adalah TO atau T dari titik A, T dari sumber. Nah, berapa amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh diukur dari titik kesimbangan. Jadi amplitudonya di situ 0,5 dikali sin 2pi, F-nya 6, T, min X dibagi lambda, lambdanya 8 ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang nah yuk. Nah, ini 2pi kalian buat masuk dalam ya, kita dapat jawaban A yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2 ya. Sebuah gelombang merambat dari A ke B dengan periode 1/4 Hz. Maaf, ini 1/4 second. Dengan periode 1/4 second, amplitudo 12 cm, cepat merambat 3 meter per second. Oke, diketahui T-nya sama dengan 1/4 second. Kemudian P-nya sama dengan 3 meter per second. Nah, amplitudo sama dengan 12 cm. Dari periode sama V kita bisa dapat lambda. Lambda didapat dari P dikali T ya. Nah, jadi 3/4 meter itu lambdanya. Oke, hitung simpangan dan arah getar dari suatu titik B ya. Jika titik A sudah getar selama 3/2 detik. Jadi di sini yang ditanyakan YB yang diketahui adalah TA. Titik A di situ T sumber, TO ya, 0. Oke, kita masukkan ke persamaan simpangan. YB sama dengan amplitudo dikali sin 2pi, kemudian dikali TO per T besar, min X per lambda. Amplitudonya sama dengan 12 dikali sin 2pi, kemudian lamanya sumber adalah 3/2. 3/2 kita bagi dengan 1/4, min X-nya di situ adalah jarak AB 1 meter dibagi dengan lambdanya adalah 3/4. Oke, di sini kita bisa hilangkan 2 dan 4, jadi kita dapat sin 2pi 6 dikurangi 4/3.
6 dikurangi 4/3 itu sama dengan 4/2. Oke, kalian perhatikan di sini, ternyata fasenya. Fase dari titik B itu adalah 4/2/3. Nah, tadi aku bilang bahwa suatu fase itu bisa diambil nilai pecahannya saja. Jadi fase 4/2/3 itu sama saja dengan fase 2/3. Jadi kita hitung 12 sin 2pi dikali 2/3. 2pi itu 360, di 360 jika dikali 2/3 kita dapatkan 240. Oke, di 240 nilai sinusnya sama dengan min setengah akar 3, sama dengan min 6 akar 3. Nah, itulah simpangan dari titik B ketika A-nya sudah getar selama 3/2 detik. Oke, pada soal B, ya sama pertanyaannya. Oh, tadi yang soal A, dia tanya arah getarnya juga ya. Jadi tadi sinusnya kita dapat 240. Jadi untuk soal A itu V-nya dia sebanding dengan kosinus 240. Nah, kosinus 240 itu dia nilainya negatif. Jadi dia V-nya sama dengan negatif. Sehingga arah getarannya dia ke tadi yang soal A. Kemudian yang B, pertanyaan sama, dia tanya YB dan arah getaran pada saat A berada di puncak gelombang yang ketiga kalinya. Jadi di sini kalau dia berada di puncak gelombang, nah, itu kita tahu fasenya. Fase dari titik A diketahui sama dengan puncak gelombang yang pertama, itu fasenya adalah sama dengan 1/4. Puncak gelombang kedua itu fasenya 1/4. Jadi puncak gelombang yang ketiga itu fasenya 2/4. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan yang sama. Y dari B sama dengan A kali sin. Nah, karena fase A diketahui, maka kita langsung tulis di sini 2pi dikali fase sumber min X per lambda. Oke, amplitudo kita isi 12 dikali sin 2pi. Kemudian fase A-nya kita bisa isi di situ 2/4 atau sama dengan 9/4 ya. 9/4 dikurangi dengan 1/3/4. 12 kali sin, ini 9/4 dikurangi 4/3. Sama dengan 12 sin 2pi dikali 11/12. Nah, 11/12 dikali 2pi itu adalah sama dengan 330. Nah, sehingga kita dapatkan di sini dia 12 dikali sin 330 sama dengan min setengah. Hasilnya adalah min 6. Ya. Itu Y dari titik B ya. Nah, kemudian arah getarnya kita dapat lewat kosinusnya. Jadi kosinus 330 itu nilainya adalah positif ya. Jadi dia ke atas. Jadi simpangannya min 6 cm dan titiknya dia bergerak ke atas. Oke, sampai di situ ya. Semoga kalian bisa paham.